Assalamualaikum Bu Zamzam dan Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Novi. Selamat siang. Bagaimana ini kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah Bu, saya baik. Bu. Iya, sebelum diadakan coaching, ini kita akan melakukan diskusi ya Bu ya. Kita akan melakukan supervisi ya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Hesti ya, sebagai coach nanti yang akan meng-coaching gitu ya. Menurut Bu Hesti, coaching yang baik itu seperti apa ya? Iya Bu, coaching yang dikatakan berhasil itu coaching yang memiliki prinsip coaching dan kompetensi inti coaching Bu. Kompetensi inti coaching itu meliputi tadi kehadiran penuh atau present, terus mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, betul ya. Dengan keberhasilan coaching ini nanti kita bisa menggunakannya untuk penilaian ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi sudah Bu Hesti sebutkan, kira-kira bagian mana yang ingin Bu Hesti kembangkan melalui coaching ini? Iya Bu, saya ingin mengembangkan untuk kompetensi yang ketiga Bu, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, jadi Bu Hesti ingin mengembangkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, nanti saya akan supervisi ketika Ibu melaksanakan coaching terhadap Ibu Zamzam. Silakan bisa dimulai untuk pelaksanaan coaching. Ya, terima kasih ya Bu Novi. Selamat siang Bu Zamzam. Selamat siang Bu Hesti. Bagaimana kabar hari ini Bu Zam? Alhamdulillah baik. Bu Hesti sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu Zam, saya juga baik. Oh ya Bu Zam, hari ini saya ingin mengajak Ibu ngobrol mungkin agak sedikit lama ya Bu. Kira-kira apakah Bu Zam keberatan? Tidak Bu, justru itu saya juga ingin bicara dengan Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu tentang masalah saya Bu. Kira-kira ada pembicaraan apa Bu? Iya Bu, jadi saya itu ingin berbicara sama Ibu, ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga nanti pembicaraan kita bermanfaat ya Bu Zam. Ya, amin. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa dapat solusinya Bu. Iya Bu Zam. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Zam itu dalam mengajar kok tidak fokus dan tidak bersemangat. Kira-kira apakah ada yang mengganggu pikiran Bu Zam? Iya Bu, jadi itu yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Jadi akhir-akhir ini kok saya di kelas itu kok merasa tidak bersemangat, kemudian kurang fokus di kelas. Saya sendiri tidak tahu kenapa Bu, dan itu kayaknya kok mempengaruhi semangat anak-anak saya di kelas Bu. Jadi anak-anak yang saya ajar juga akhirnya jadi tidak semangat. Oh begitu ya Bu. Apakah ada yang membuat Ibu merasa kurang dalam mengajar sehingga Bu Zam kurang bersemangat dan fokus? Tidak tahu Bu, jadi tadinya itu saya mengajar semangat Bu seperti biasa, tapi akhir-akhir ini anak-anak kok kayaknya tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas, nilai-nilai mereka juga masih banyak yang kurang ya Bu. Makanya akhirnya saya kok setelah itu jadi merasa nggak semangat dan kurang fokus Bu. Ya maksudnya murid-murid itu tidak belajar atau bagaimana Bu kalau di dalam kelas? Enggak juga sih Bu, jadi apa ya, anak-anak itu merasa tidak semangat itu pada saat tertentu. Jadi tidak selalu dia merasa tidak semangat. Jadi kalau saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya itu, tapi kalau mereka sudah apa ya, sudah mulai mengerjakan tugas itu mereka terlihat lesu dan kurang bersemangat Bu. Seperti itu Bu, dan sepertinya saya maksud apa yang disampaikan oleh Bu Zamzam. Sekarang saya ingin tahu, coba Ibu jelaskan dulu ketika Ibu memberikan proses pembelajaran kepada murid yang selama Ibu di kelas itu bagaimana? Sebetulnya sih biasa Bu, jadi kalau saya masuk ya berdoa gitu nih.
berdoa terlebih dahulu, kemudian saya juga melakukan kegiatan pendahuluan, begitu memberikan motivasi ke anak, kemudian memberikan materi, menyampaikan, anak-anak menyimak, kemudian saya ngasih tugas ke anak-anak. Tapi setelah anak-anak dikasih tugas, nanti mereka terlihat kayak gitu Bu tadi, kurang bersemangat, lesu dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Busa, salahnya di mana Bu ketika Busa memberikan kegiatan yang sudah dikatakan menarik, sudah dikatakan menyenangkan? Kira-kira ada yang salah tidak dalam mengajar Busa? Iya, mungkin anak-anak kok belum menangkap apa yang saya berikan ya Bu. Jadi anak-anak itu masih terlihat sulit, masih terlihat belum memahami apa yang saya berikan ke mereka. Jadi pada saat mereka menerima tugas yang saya berikan, mereka merasa tidak mampu dan akhirnya mereka seperti hilang semangatnya Bu. Begitu ya Busa. Saya ingin tahu apakah selama ini Ibu sudah pernah lakukan untuk bisa membuat murid itu bersemangat dalam belajar? Sudah sih Bu, saya sudah mencoba melakukan kegiatan diskusi, saya juga kadang melakukan game, saya juga kadang melakukan outing kelas, mengikuti pembelajaran di luar kelas, kemudian kadang juga nyanyi, nonton video. Anak-anak senang memang Bu kalau pas itu, tapi pada saat anak-anak itu mengerjakan tugas, kembali lagi Bu ke semula, mereka jadi tidak bersemangat. Oh begitu ya Bu. Kira-kira kegiatan yang tadi Bu Samsam dikasihkan ke murid itu sudah berlangsung setiap hari atau di hari-hari tertentu saja Bu? Kalau saya lihat-lihat kok mereka tidak bersemangatnya itu kok pada saat mereka harus menghafal dan harus speaking, praktek speaking Bu, praktek belajar menggunakan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris mungkin membuat mereka itu kesulitan. Jadi akhirnya kalau pas materi itu mereka sepertinya tidak mau Bu, jadi seperti kehilangan semangat dan itu akhirnya mempengaruhi saya juga Bu, jadi tidak bersemangat. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu sudah lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan menarik ya Bu, dan belum tentu membosankan bagi murid loh kegiatan itu Bu. Jadi yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu saja gitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi saya juga tidak tahu mengapa makanya akhir-akhir ini semacam itu. Baiklah, kalau begitu berarti Ibu sudah tahu kan penyebabnya turunnya semangat Ibu dalam belajar mengajar. Terus ada lagi tidak Bu? Menurut Ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar Bu? Iya, jadi saya itu waktu itu pernah lihat Ibu itu menggunakan teknik apa itu ya Bu yang mengatur anak-anak itu, mengatur nafas mereka bersama-sama. Memang itu bisa ya Bu mengembalikan semangat anak sama fokus anak. Oh iya Bu, waktu itu saya mengajar dengan teknik stop ya Bu. Saya bisa Bu di tempat saya, coba aja barangkali diterapkan di muridnya Bu Samsam bisa. Oh iya Bu, jadi saya itu sebetulnya sudah lama Bu ingin melakukan teknik itu, namanya teknik stop ya Bu. Iya, Iya. betul sekali. Jadi mungkin nanti saya bisa coba Bu. Sebetulnya saya sudah cari-cari informasi di YouTube, kemudian teknik-teknik semacam itu. Saya ingin mencobanya Bu. Nanti mungkin saya akan mencoba menerapkan ke anak-anak, barangkali nanti anak-anak bersemangat lagi dan saya juga bisa semangat lagi Bu. Wah, langkah yang hebat sekali itu Bu. Kira-kira ada nggak prioritas Bu Samsam setelah ini Bu? Iya, jadi yang pertama mungkin saya itu ya Bu akan memberikan semangat pada diri saya dulu Bu, karena dengan semangat saya nanti saya pinginnya imbasnya anak-anak juga kembali semangat. Iya kan Bu, begitu ya? Iya, betul sekali Bu Sam. Itu langkah yang tepat sekali. Adakah hal yang lain mungkin Ibu akan lakukan? Iya Bu, jadi selain menerapkan teknik stop, saya juga nanti akan mencari materi-materi yang diselingi dengan game-game, dengan permainan yang menarik sehingga anak-anak itu akan lebih menangkap materi apa yang saya ajarkan sehingga mereka akan lebih antusias dalam mengerjakan tugas mereka. Iya, Bu.
Bagus sekali ya Bu Sam, tadi penerapannya untuk pembelajaran sosial emosional ya dengan teknik stop. Kalau Ibu tertarik, Ibu juga bisa melakukan itu. Nah, kira-kira ada nggak yang akan membantu dalam hal ini Bu Sam? Iya Bu, nanti saya akan minta tolong kepada rekan saya yang sama guru bahasa Inggris. Kemudian saya juga akan minta tolong sama wali kelas supaya ikut membantu melatih anak-anak dengan teknik itu. Jadi barangkali dengan teknik itu, dengan meditasi yang semacam itu nanti akan bisa mengembalikan fokus anak Bu. Bagus kalau seperti itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat dalam mengajar Bu, dan nantinya bisa berdampak juga ke murid Ibu. Iya Bu, jadi dalam waktu dekat ini saya akan melakukan perbaikan pada diri saya Bu untuk mengembalikan semangat anak. Semoga nanti anak juga akan ikut merasakan semangat yang saya rasakan. Kemudian nanti saya juga akan melakukan teknik stop tadi. Mudah-mudahan nanti bisa berdampak dan ada perubahan yang baik Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Semangat ya Bu Sam, kita yakin Ibu pasti bisa dalam melaksanakan kegiatan itu dan bisa menjadikan anak semangat dan Bu Sam-Samnya juga bisa fokus dalam pembelajarannya. Iya Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya senang Bu bisa curhat dengan Ibu. Jadi akhirnya saya sedikit plong dan ini akan memberikan apa ya, semangat kembali buat saya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Sam, semoga bermanfaat ya Bu. Kalau ada sesuatu lagi yang ingin Ibu Sam-Sam sampaikan kepada saya, boleh kita diskusi lagi Bu Sam. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Saya sudah mengamati pelaksanaan coachingnya dan bagus sekali. Bagaimana Ibu Hesti dengan proses coachingnya? Apakah menurut Bu Hesti sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya ya Bu, masih banyak kekurangan Bu, karena saya itu belum paham betul, belum begitu mahir dalam menguasai kompetensi coaching ini Bu. Sebagian besar sih kalau dari percakapan yang tadi sudah lancar Ibu, alhamdulillah, karena coach saya Bu Sam itu sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dari pengamatan saya ini, pelaksanaan coaching tadi yang dilaksanakan oleh Bu Hesti itu sudah berjalan dengan lancar. Bu Hesti sudah mengikuti alur dikta, Bu Hesti sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga Bu Hesti sudah mendengarkan dengan aktif gitu. Kemudian untuk alur dikta sendiri seperti menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah tersusun dengan rapi Bu. Jadi Bu Hesti sudah bisa menggali potensi yang ada dalam diri Koci, sehingga Koci dan Ibu itu bisa melaksanakan diskusi secara dua arah dengan lancar dan juga secara aktif dua-duanya gitu ya. Kegiatan coaching ini bisa sampai menemukan solusi ya Bu tadi ya. Iya, Bu Samsam sudah ada solusinya. Dan saya kira cukup ya dari saya bahwa Bu Hesti sudah bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian semoga di lain waktu kemampuan ini terus bisa bertahan dan tentunya meningkat ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Novi atas pengamatannya tadi. Sama-sama Bu Hesti, Bu Samsam, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.